Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innalhamdalillah, warahmatullahi wabarakatuh. innalhamdalillah namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang terhormat para asatid, Bapak Bapak-bapak dan Ibu-ibu muslimin wal muslimat, kenankanlah kami membuka acara kajian Ahad malam 23 Syawal 1444 Hijrah atau 14 Mei 2023 Masehi. Malam ini akan dilakukan kajian kitab Minhajul Muslim bab ketiga tentang akhlak, khususnya pasal 7 dengan tema akhlak malu. Pemateri kajian adalah Ustadz Dindin Abu Qasyah, Magister Pendidikan, Hafidhahullah. Adapun susunan acara malam ini, izinkan saya membacakannya. Yang pertama pukul 20 sampai 20:05 pembukaan. Kedua pukul 20:05 sampai pukul 20:10 adalah tilawah surah Al-Maidah ayat 1 dan 2 oleh Bapak Wahyu Jatmiko dengan terjemah oleh Bapak Bambang Ari. Kemudian dilanjutkan dengan ketiga pada pukul 20.10 sampai 21.10 insya Allah pemaparan materi kajian dengan subtema akhlak malu dan dilanjutkan dengan soal jawab pada pukul 21:10 sampai 21:30. Kemudian tutup dan insya Allah kita mohon nanti Pak Ustadz Dindin untuk menutup juga dengan doa dari beliau. Selanjutnya kami mohon berkenan Pak Dindin langsung untuk memberikan materi. Pak, tilawah dulu Pak. Oh, alhamdulillah. Selanjutnya mohon maaf Pak Wahyu Jatmiko untuk menyampaikan tilawah Al-Maidah ayat 1, 2 dan kemudian nanti dilanjutkan langsung oleh Pak Bambang dengan sari tilawah. Terima kasih. Mohon maaf Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis sa'idi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral harama walal hadya walal qalaida wala inni aminal baital harama yabtaguna fadlam mir rabbihim wa ridwana wa idha halaltum fasatadu wa la yajrimannakum syana'anu qawmin an saddukum anil masjidil harami an ta'atadu wa ta'awanu 'alal
birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Pak Bambang, silakan. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu keharamannya. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah. Jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu hewan kurban dan kalaid hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu para pengunjung Baitul Haram, sedangkan mereka mencari karunia dan ridho Tuhannya. Apabila kamu telah bertahalul, menyelesaikan ihram, berbululah jika mau, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum. Karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan berpermusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu Jatmiko dan Pak Bambang Ari. Selanjutnya kami mohon dengan hormat Pak Ustadz untuk menyampaikan materi kajiannya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun al hadirat, a'azzakumullah, hadirin kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang mana Allah Rabbuna Jalla wa Ala telah mengizinkan untuk kita kembali bertemu di malam hari ini, di Ahad malam, di pekan kedua, ya, di majelis kita, majelis berkah mulia Indonesia, ya, setelah kita libur Ramadan kemarin ya, dan libur Idul Fitr. Alhamdulillah, Allah Rabbuna Jalla wa Ala masih memperkenankan kita untuk tafaqquh fid din, untuk duduk di majelis ilmu walaupun via virtual atau via online. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang dirahmati dan diberkahinya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala melimpahkan kepada kita taufiknya agar kita mendapatkan dan meraih ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Rabbuna Jalla wa Ala melimpahkan kepada kita pula taufiknya agar kita mampu dan bisa serta dimudahkan dalam mengamalkan dan mengerjakan apa yang menjadi konsekuensi dari ilmu yang telah kita dapatkan dan kita pelajari. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah berkah mulia Indonesia yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kesempatan kita di malam hari ini, kita melanjutkan dari pembahasan kitab Minhajul Muslim, buah karya dari ulama kita, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, yang tepatnya pembahasan kita terkait dengan sifat malu
akhlak malu, yang dia adalah merupakan salah satu dari asar atau peninggalan para nabi dan rasul, yang dia adalah merupakan sifat yang mulia. Ya, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam menuturkan bahwasannya malu ini adalah merupakan asar peninggalan para nabi dan rasul. Ya, sebagaimana baginda Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda dalam hadis Abu Mas'ud Al-Ansari, hadis yang ke-20 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana baginda Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Rawahul Bukhari. Sesungguhnya kata Nabi SAW, di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui oleh manusia adalah, jika engkau tidak punya malu, maka fasna masyata, perbuatlah, berlakulah, kerjakan apa yang ya sesukamu, sekehendak hatimu gitu ya. Jadi hadis ini menuturkan kepada kita akan bahwasannya rasa malu itu adalah merupakan benteng dan perisai yang dengannya seseorang mampu dan bisa mengontrol dan mengendalikan dirinya, gitu ya. Baik hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita masuk ke pembahasan. Di sini Syekh rahimahullah mengatakan, al-muslimu afifun hayyun. Nah, ini penting, kalimat luar biasa. Seorang muslim itu afif. Dia adalah orang yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya. Dan hayyun, dan dia sekaligus orang yang memiliki rasa malu. Ya, dia afif, dia punya iffah, punya kehormatan diri. Tidak mau mengotori, tidak mau menjatuhkan dirinya kepada kehinaan. Ya, punya iffah, punya kehormatan diri, sekaligus punya izzah, punya ketinggian diri, gitu ya. Punya kehormatan, punya ketinggian, jadi tidak mau merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, terjatuh ke dalam perkara-perkara yang dengannya Allah Rabbuna Jalla wa Ala murka. Ya, seorang muslim itu kata beliau afifun hayyun, dia seorang yang mampu menjaga, senantiasa menjaga kehormatan dirinya, dan seorang yang pemalu, seorang yang malu. Ya, jadi malu itu adalah merupakan karakter yang identik dan melekat bagi seorang yang beriman. Ya, kemudian kata beliau wal haya'u khuluqun lahu, dan seorang yang beriman atau seorang muslim secara umum, seorang muslim dia senantiasa berhias dirinya dengan perangai malu. Jadi malu itu harus ada, senantiasa melekat pada setiap diri kita, Pak. Malu itu harus ada pada setiap diri kita. Ya. Jangan sampai kemudian kita sampai menanggalkan rasa malu. Tadi di mukadimah disebutkan, ya, para nabi mengatakan idzalam tastahi ya fasna ma syi'ta, kalau enggak punya rasa malu, akhirnya seseorang akan terjatuh ke dalam perbuatan menghalalkan segala cara. Tak terkontrol kehidupannya, ya. Tak terkontrol kehidupannya. Imamnya adalah syahwat dan hawa nafsunya, wal iyadzubillah. Ya, yang mengendalikan dirinya, yang mengendalikan jiwanya adalah syahwatnya, hawa nafsunya, tak terkontrol. Waliyadzubillah. Semoga Rabbuna Jalla wa Ala menjaga, membentengi kita, melindungi kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin dari hal seperti itu. Innal haya'a minal iman. Bahkan rasa malu itu sendiri adalah merupakan bagian dari keimanan, bagian dari keimanan. Ya, wal iman aqidatul muslim. Ya, dan iman itu adalah merupakan akidahnya seorang muslim, iman itu. Ya. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Ya. Rawahu Muslim. Di mana baginda Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda dengan lisannya yang mulia bahwasanya keimanan itu memiliki bid'un wa sab'un, 70 sekian, atau disebutkan bid'un wa sittun, 60 sekian cabang. Jadi keimanan itu kata baginda Nabi alaihi salatu wasallam itu bercabang-cabang. Bercabang-cabang. Ya, keimanan itu bercabang-cabang. Dan cabang yang paling utama, yang paling agung,
Ya, dari 60 atau 70 sekian cabang itu yang paling tingginya, yang paling utamanya adalah kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang paling tingginya. Ya, cabang yang paling tingginya, yang manakala seorang muslim, manakala seorang yang beriman mampu mempertahankan kalimat ini dari lisannya dan juga dari hatinya, ya, sampai akhir hayatnya, tidaklah ia meninggalkan dunia ini melainkan dengan menutup dengan kalimat la ilaha illallah, maka jaminannya apa? Jaminannya surga. Man kana fi akhiri kalamihi, barang siapa yang di akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ia akan dijaminkan masuk apa? Surga. Ini keimanan yang paling tinggi, cabang yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling agungnya adalah kalimat la ilaha illallah. Ini pula yang diserukan oleh para nabi dan rasul, ini pula yang didakwahkan oleh mereka. Ya, di mana para nabi dan rasul menyeru kepada umatnya untuk meninggalkan segala bentuk sesembahan, untuk meninggalkan segala bentuk persekutuan, ya, murnikan peribadatan hanya untuk Allah tabaraka wa taala semata. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ya. Jadi ini adalah merupakan dakwahnya para nabi dan rasul, membersihkan segala bentuk sesembahan, membersihkan segala bentuk ilah. Hanya Allah tabaraka wa taala satu-satunya zat yang diibadahi dan disembah. Salatnya hanya untuk Allah, ya. Sembelihannya hanya untuk Allah, puasanya hanya untuk Allah, zakatnya, hajinya, umrah, dia ada seterusnya. Hanya dipersembahkan untuk Allah tabaraka wa taala semata. Doanya hanya ditujukan untuk Allah. Rasa harapnya, cintanya hanya dipersembahkan untuk Allah dan kepada Allah, dan seterusnya. Ya, tidak kemudian dialamatkan kepada zat yang lain. Takutnya pula hanya takut kepada Allah tabaraka wa taala, dan seterusnya. Ya, ini adalah merupakan cabang keimanan yang paling tinggi. La ilaha illallah. Memurnikan peribadatan hanya kepada Allah tabaraka wa taala semata. Ya, murnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, membersihkan segala bentuk kesyirikan. Kemudian kata baginda Nabi alaihi salatu wasalam, ya, wa adnaha, dan yang paling rendah kalimat yang atau ke cabang yang paling rendahnya adalah imatatul adza anit thariq. Menyingkirkan dan menghilangkan gangguan dari apa? Dari jalan. Ini menunjuk tegaskan akan bahwasannya agama kita ini agama yang benar-benar rahmatan lil alamin. Ya, bayangkan menghilangkan gangguan dari jalan saja itu masuk dalam bagian keimanan. Makanya tidak layak dan tidak pantas kemudian ya kita membuat justru malah mengganggu orang lain, mengganggu dan apa tuh namanya? Ya, menyakiti orang lain gitu ya. Bahkan termasuk di antara seburuk-buruk manusia. Ya. Termasuk di antara seburuk-buruk manusia siapa? Yang manusia lain menghindari. Karena apa? Karena khawatir akan ya tertimpa akan keburukan dari perangai orang tersebut. Ya Allah ya Rabbi. Ya, orang menghindar dari seseorang ya gara-gara ya perilakunya, gara-gara adabnya, gara-gara kelakuannya, lisannya yang tajam, kelakuannya yang menyakiti dan seterusnya. Ini adalah merupakan perkara yang jelas ya bertentangan dengan ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Nabi menyebutkan sampai menghilangkan dan menyingkirkan gangguan dari jalan saja itu masuk dalam barisan apa? Keimanan, cabang-cabang keimanan. Ya, termasuk di antara cabang-cabang keimanan. Ya. Kemudian, nah, bahasan kita yang menjadi apa namanya? Yang menjadi poin pembahasan kita adalah kalimat selanjutnya, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu sendiri kata baginda Nabi SAW adalah merupakan bagian dari 70 sekian atau 60 sekian cabang keimanan. Gitu ya. Jadi artinya kita belajar tentang malu adalah belajar tentang keimanan. Kita belajar tentang bab malu ini sejatinya kita sedang mempelajari tentang keimanan kita. Artinya betapa pentingnya pelajaran ini karena ini masuk dalam barisan keimanan kita.
Kemudian di sana pun Syekh membawakan sabda Nabi alaihi salatu wasallam diriwayatkan oleh Imam Hakim yang dikatakan sahih hadisnya menurut syarat Imam Bukhari dan Muslim. Di mana baginda alaihi salatu wasallam bersabda, al-haya'u wal imanu qurana'u jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akharu. Ya. Kata baginda Nabi alaihi salatu wasallam, malu dan iman itu qurana, dua hal yang berhubungan, berkaitan gitu ya. Apabila diangkat salah satunya, dicabut salah satunya, maka yang lainnya pun akan ikut terangkat. Jadi bayangkan begitu identik dan lekatnya antara malu dengan apa? Dengan keimanan. Ya. Identik sekali antara malu dengan keimanan. Jadi kalau orang yang beriman ya pasti dia punya rasa malu yang tinggi gitu ya. Dan seperti itu. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian penting nih, poin penting kata beliau, wasiru kaunil haya'i minal iman anna kullan minhuma da'un ilal khairi sarifun anis syarri mub'idun anhu. Bahwasannya rahasia daripada sifat malu dan keimanan ini, rahasia dari sifat malu, adab malu dan iman ini, bahwasannya keduanya yaitu iman dan malu ya, adalah penyeru kepada kebaikan dan memalingkan seseorang dari keburukan. Jadi artinya hadirin jamaah sekalian yang Allah muliakan, ya, seseorang itu ketika memiliki malu maka akan terproteksi dan terlindungi dirinya dari terjatuh ke dalam perbuatan yang buruk dan akan termotivasi dirinya untuk mengerjakan kebaikan. Jadi jangan salah persepsi atau jangan salah arti. Malu itu justru bukan yang difahami oleh sebagian dari kita. Malu kemudian malu untuk ngaji, malu untuk belajar, malu menuntut ilmu. Nah itu bukan malu namanya. Seharusnya rasa malu kalau berdasarkan definisi ini adalah justru yang mengantarkan seseorang untuk apa? Untuk menuju kepada kebaikan. Dan memalingkan seseorang dari keburukan. Itu yang seharusnya malu yang benar itu seperti itu. Ya, maka harus terpisahkan ya, harus terbedakan, kita mampu memilah dan memilih mana yang disebut dengan malu dan mana yang disebut kalau dalam kalimat atau dalam hadis sebutkan dengan ajiz ya, yang lemah itu ya. Mana yang malu, mana yang lemah itu ya. Malu itu apa? Yang jelas yang menyeru dan mengantarkan, mengajak dan mendorong, memotivasi seseorang untuk berbuat baik dan memalingkan seseorang dari berbuat buruk. Adapun sifat lemah gitu ya. Imam An-Nawawi mendefinisikan lemah itu apa? Ketidakmampuan seseorang untuk berbuat baik, enggannya berbuat baik, malu ngaji, malu hadir di majelis ilmu, malu untuk duduk di majelis ilmu. Nah, itu ya, itu disebut dengan lemah, bukan sifat malu. Sekali lagi, sifat malu itu adalah sifat yang baik. Ya, Nabi SAW sampai bersabda, al-haya'u yati illa bi khair. Al-haya'u la yati illa bi khair. Sifat malu itu tidaklah mendatangkan kecuali apa? Kecuali kebaikan. Sifat malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Bahkan dalam redaksi yang lain disebutkan al-haya'u khairun kulluhu. Sifat malu itu semuanya baik. Ya, sifat malu itu semuanya baik. Ya. Jadi tadi jangan sampai salah makna atau salah persepsi. Sifat malu yang dimaksud bukan malu yang menurut sebagian manusia pahami ya. Nah, justru malu di sini maknanya itu ketika menyeru seseorang atau menjadi motivasi bagi seseorang untuk berbuat baik dan mencegah seseorang, memproteksi seseorang dari terjatuh ke dalam perbuatan yang buruk, itu namanya malu. Ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian lawan dari sifat malu adalah al-badha. Apa itu al-badha? Bahasa kitanya mungkin apa tuh namanya? Perbuatan, kelakuan yang tidak senonoh gitu ya, sifat yang tidak senonoh ya. Sifat yang apa tuh namanya? Cabul lah ya. Gitu. Itu lawan dari sifat haya. Wal badau fuhsyun fil qawli wal fi'li wa jafa'un fil kalami gitu ya. Sifat bada itu ya
perbuatannya, ucapannya, kelakuannya itu ya kelakuan dan perbuatan yang keji ya. Perbuatannya itu perbuatan yang fahish ya, perbuatan yang fahish ya, perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak senonoh lah, ucapannya tidak layak untuk didengar, bahkan tidak layak untuk diucapkan. Perbuatannya pun demikian. Ya. Dan seorang muslim jelas bukanlah seorang yang fahisha wala mutafahisha, bukan seorang yang tidak berbuat tidak senonoh ya, bukan seorang yang berbuat tidak senonoh. Seorang muslim tuh jauh dari hal seperti itu, sifat seperti itu. Wala ghalidhan wala jafian, dan bukan pula orang yang keras, bukan orang yang kaku gitu ya. Ini adalah sifat-sifat justru malah sifat penghuni ahli neraka yang seperti itu karakternya. Dalam hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim, di mana baginda Nabi alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah?" Maukah kalian aku kabarkan, informasikan terkait dengan ya penduduk surga itu seperti apa? Nabi bersabda, "Kullu dha'ifin mutadha'if." Orang penduduk ahli surga itu adalah mereka orang-orang yang lemah dan dianggap sepele orang-orang lain. Dipandang rendah oleh orang lain. Namun lau aqsama 'alallahi la barrahu, kalau ia bersumpah atas nama Allah maka niscaya Allah akan kabulkan tuh sumpahnya. Luar biasa. Dan ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian aku kabarkan terkait dengan siapa penduduk ahli neraka itu bagaimana? Kata Nabi apa? Kullu utullin jawadin mustakbirin wal billah. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita, keluarga kita, dengan kaum muslimin dari sifat seperti itu. Penduduk ahli neraka itu kullu utullin, mereka orang-orang yang kasar. Jawadin, yang enggak punya kesabaran. Ya. Kalau bahasa sekarangnya sumbu pendek ya. Sumbu pendek ya itu bahasa sekarang. Enggak sabaran, ya. Emosian, enggak sabaran, ya. Mustakbirin, dan sombong, menyombongkan diri. Itu orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai karakter ahlun nar waliyadzubillah. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita dari hal seperti itu ya. Jauh diri kita dari sifat seperti itu. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Dan dalam hal ini ya, uswah dan qudwah suri tauladan bagi kita, suri tauladan bagi kita ya, terkait dengan masalah poin pembahasan kita sifat malu ini adalah tentu ya adalah baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Binibana beliau alaihi salatu wasallam disebutkan sebagai orang yang asyadda hayaan minal azra fi hidriha. Allahu akbar. Ya, sebagai disebutkan oleh Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari, bahwasannya Nabi SAW itu seperti lebih pemalu daripada gadis yang dipingit gitu ya. Baginda Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah orang yang lebih pemalu daripada gadis yang dipingit. Dan buktinya itu bisa terlihat dari apa? Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu 'arafnahu fi wajhi. Kalau beliau melihat sesuatu kemungkaran, beliau lihat kemungkaran, maka itu bisa terlihat dari wajah beliau. Langsung wajahnya berubah menjadi sesuatu yang ekspresi ketidakridhoan terhadap perkara itu. Ya, ekspresi ketidakridhoan dan ketidaksukaan terkait perkara tersebut. Jadi dari sini kita mengambil hikmah bahwasannya sekali lagi sifat malu itu bukan berarti sebagaimana yang dipahami oleh sebagian dari sebagian manusia ya. Malu itu justru adalah tadi sekali lagi berdasarkan hadis ini karena Nabi disebutkan sebagai orang yang paling atau yang memiliki sifat malu, bahkan lebih malu daripada pemalu daripada gadis yang dipingit. Dan aplikasinya adalah ketika beliau tidak nyaman dan tidak suka dengan kemungkaran. Berarti indikator dari rasa malu itu apa tadi? Terjaga dan jauh dari, dipalingkan dari perbuatan, terjatuh dari perbuatan yang mungkar gitu ya, sebagaimana tadi ditegaskan di awal. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya. Bab ini atau pelajaran yang sangat berharga dari bab ini yang memotivasi kita untuk menumbuh kembangkan sifat malu ya,
agar kita senantiasa menjaga dan memelihara ia menjadi perangai dan sifat bagi kita yang melekat dan identik bagi kita. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal bada'u minal jafa wal jafa'u finnar. Nah, ini penegasan dari pembahasan tadi. Bahwasannya keimanan atau rasa malu itu masuk bagian dari keimanan dan keimanan itu tempatnya di surga. Adapun lawan dari sifat malu tadi apa? Yaitu sifat cabul dan sifat waliyudzubillah yang itu deh termasuk di antara sifat al-jafa, dan jafa itu tempatnya ada di neraka. Wal muslimu idh yad'u ila al-muhafadhati ala khuluqil haya fin nasi wa tanmiyati fihim innama yad'u ila al-khair wa yushid ila al-bir. Jadi jangan kemudian kita malu untuk mengajak manusia ke dalam memiliki perangai dan rasa malu ini. Kenapa? Karena menyeru manusia untuk memiliki dan menjaga perangai malu itu sendiri. Sekali lagi, menyeru manusia untuk ia berhias dengan sifat malu itu sendiri adalah merupakan arahan dan ajakan yang terpuji, arahan yang mulia. Jadi ketika seseorang atau ketika kita menyeru, menasehati anggota keluarga kita, menasehati istri kita, menasehati anak kita misalnya, atau menasehati karib dan kerabat kita agar memiliki rasa malu, maka itu adalah termasuk di antara perbuatan-perbuatan kebaikan. Ya. Jadi harus menanamkan rasa malu, ya, dan kita ajak mereka, ajak saudara kita, ajak keluarga kita, dan ajak diri kita sendiri untuk berhias dengan sifat malu itu. Ya, ajak dengan memiliki berhias dengan sifat malu. Karena sekali lagi rasa malu kata beliau di sini termasuk dalam barisan keimanan, dan iman itu majma'u kulil fadhail. Ya. Dan keimanan itu adalah merupakan gabungan dari segala bentuk keutamaan. Keimanan itu gabungan dari segala bentuk keutamaan. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari, ya, di mana baginda Nabi alaihi salatu wasallam melewati ada seseorang yang sedang menasehati saudaranya. Baginda Nabi alaihi salatu wasallam melewati seorang laki-laki yang didapati si laki-laki ini atau sahabat ini sedang menasehati saudaranya untuk menghiasi diri dengan sifat malu. Nah, ajakan tadi yang disebutkan, ajakan untuk berperangai dengan perangai malu gitu ya, berhias dan berhias diri dengan sifat malu. Nabi SAW mengapresiasi sifat atau upaya dari sahabat tersebut. Beliau mengatakan, da'u fa'inal haya minal iman. Biarkan ia, ya, karena haya itu bagian daripada keimanan. Al haya bagian daripada keimanan. Ya, bahkan ya, ketika difahami juga dalam teks ini, bahkan ketika seseorang menyeru seseorang atau mengajak untuk menjauhkan diri dari perangai rasa malu, maka termasuk di antara menyeru kepada kebatilan, gitu ya. Kalau seseorang kemudian memotivasi atau menyuruh orang lain agar meninggalkan sifat malu, maka ini jelas ajakan, masuk dalam kategori ajakan-ajakan kebatilan, ya, karena berarti dia telah mengajak untuk bertolak belakang dengan keimanan, gitu ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ada sebuah kisah menarik yang di sini Syekh bawakan, ya. Kisah terkait dengan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Di mana hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kisah yang pertama di sini kisah terkait dengan seorang perempuan, ya. Kisah terkait dengan seorang perempuan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rahimahullah imra'atan, semoga Allah merahmati seorang perempuan. Kanat qad faqadat tiflaha fa waqafat 'ala qaumin tas'aluhum an tifliha. Faqala ahaduhum tas'alu an waladiha wa hiya muntaqibah. As-sami'atu faqala li an ya urza' fi waladi khairan min an urza' fi haya'i ayyuhar rajul. Allahu akbar. Dalam kisah ini disebutkan bahwasanya semoga Allah merahmati seorang perempuan yang dalam kisah ini didapati ia kehilangan seorang anak, ya, kehilangan anak laki-lakinya. Lalu ia berusaha untuk mencari dan mendatangi sebuah kaum untuk mencari dan menanyakan keberadaan anaknya. Dan
ketika mencari tentunya, mencari keberadaan anaknya, sang perempuan ini dalam kondisi menjaga dirinya, menjaga auratnya, sampai disebutkan muntakibah, ia memakai penutup wajah gitu, tertutup seluruh anggota badannya. Yang kalau mencari-cari dalam kondisi seperti itu kan berarti tidak dikenali orangnya seperti apa karena wajahnya tidak dikenali. Sampai ada orang yang nyinyir gitu ya. Jadi orang nyinyir itu sudah ada dari sejak dahulu ya. Orang yang nyinyir itu sudah ada sejak zaman dahulu. Orang yang menyinyiri orang yang berusaha untuk istiqomah itu memang sudah ada sejak zaman dahulu. Ada orang yang nyinyir. Dia mengatakan gitu. Tas'alu an waladiyah wa hiya muntaqibah. Dia nanya-nanya, nyari-nyari orang, tapi dalam posisi dia menyembunyikan wajahnya gitu. Ya, menyembunyikan wajahnya karena dia memakai cadar. Mendengar kalimat yang keluar yang tidak senonoh, itu kalimat seperti itu ya, tidak pantas diucapkan. Si perempuan itu menjawab kalimat di si laki-laki itu, beliau mengatakan begini. Ya. Lan urza'a fi waladi khairan min an urza'a fi haya'i ayyuhar rajul. Allah, ini kalimat yang keluar dari seorang mukminah ya, seorang perempuan yang mapan keimanan di dalam hatinya. Wahai laki-laki, hilangnya anakku itu lebih baik daripada hilangnya rasa malu pada diriku. Allah. Jadi dia berusaha untuk tetap menjaga muru'ah, hanya menjaga kehormatannya, menjaga agamanya dengan cara menutupi bahkan sampai wajahnya, ya. Karena ada sebagian berpendapat bahwasannya wajah termasuk di antara aurat gitu ya, yang harus ditutup. Nah, ia berusaha untuk menutupi wajahnya, menutupi auratnya, itu menunjukkan ekspresi ia memiliki rasa malu itu karena tidak mau auratnya terlihat oleh orang lain. Si perempuan ini mengatakan, wahai laki-laki, hilangnya anakku itu lebih ringan, lebih baik bagiku daripada aku hilang rasa malu pada diriku. Allah. Ya. Jadi sekali lagi, tidaklah kalimat ini keluar tentu kecuali dari seorang yang memang mapan keimanan di dalam hatinya, sehingga rasa malunya luar biasa kuat di dalam diri orang tersebut. Gitu ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Wa khuluqul haya fil muslim ghairu mani'in. Ya, lahu ayyuqal haqqa aw yatluba ilma. Nah, ini yang tadi ditegaskan sebelumnya. Aw ya'muru bi ma'ruf aw yanha 'anil munkar. Sifat atau rasa malu atau sifat malu itu yang ada pada diri seorang muslim tidaklah menghalangi ia, tidaklah mencegah ia untuk apa? Untuk mengatakan kebenaran. Karena kan terkadang adat kita ketimuran ya, canggung atau rasa malu itu yang lebih dikedepankan ya. Saya malu untuk menegur, malu untuk mengingatkan, canggung, takut, dan seterusnya. Nah, rasa malu itu sebetulnya tidak mencegah seseorang untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Tidak mencegah seseorang untuk mengatakan kebenaran. Ya, tidak menghalangi seseorang untuk melakukan hal itu. Rasa malu itu tidak seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, malu yang benar itu sekali lagi tidaklah mengantarkan seseorang untuk tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Nabi SAW tadi contohnya, kalau melihat sesuatu yang mungkar yang memang bertolak belakang dengan syariat, langsung terlihat dari ekspresi wajah beliau yang tidak ridho dan tidak suka, gitu ya. Nah, ini sekali lagi rasa malu tidak mencegah dan menghalangi seseorang untuk apa? Untuk tidak berucap ya yang benar, gitu ya, karena merasa nggak enak nih ya, saya ngucapin ini nanti nggak enak, nanti dia tersinggung dan seterusnya. Ya, sebetulnya itu bisa disiasati dengan kita mengucapkan dengan memakai kalimat-kalimat yang ya lebih diterima gitu ya. Namun esensinya masuk, esensinya tetap kena gitu ya. Nah gitu. Jadi rasa malu pada diri seorang itu tidaklah menghalangi untuk mengatakan kebenaran. Bahkan kata beliau, yatluba ilman, tidak sampai menghalangi seseorang untuk menuntut ilmu. Ini segala puji bagi Allah tabaraka wa taala di majelis kita ini, Masya Allah. Ya. Semoga Allah Rabbuna Jalla wa Ala memberkahi majelis kita ini ya. Dan menjadikan setiap upaya kita, dan menjadikan setiap upaya khususnya para admin ya, para pengurus dan juga jamaah semuanya sebagai salah satu dari upaya amal jariah ya, yang akan terus mengalir pahalanya sampai hari akhir kelak. Amin Allahumma amin. Nah, termasuk di antara hal yang istimewa di majelis kita ini, Masya Allah ya, usia tidak menghalangi seseorang untuk belajar dan menuntut ilmu.
Ya, tidak menutupi, tidak menghalangi seseorang untuk menuntut ilmu. Bahkan sampai untuk belajar, ya mohon maaf, sesuatu hal yang mungkin seharusnya dipelajari di usia anak-anak gitu ya, misalnya belajar Al-Quran dari awal lagi, dari huruf hijaiyah gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini sekali lagi salah satu bukti dari keimanan dalam setiap diri kita, yang dengannya mengantarkan kita memiliki rasa malu, yang dengan malu itu kita ya memotivasi diri kita untuk mau belajar dan menuntut ilmu. Bukan malu justru menghindar dari kebaikan ya, menghindar dari majelis ilmu, nggak mau belajar, nggak mau menuntut ilmu. Nah, itu suatu hal yang keliru. Nah, di sini kata beliau, akhlak haya atau akhlak malu, sikap malu itu tidaklah mencegah seseorang untuk berucap yang benar, ya. Ucap yang benar. Bahkan ucapan yang benar itu sendiri adalah merupakan kalimat yang khas dan identik dari orang yang beriman sebagaimana sifat haya itu ya. Kemudian au ya'muru bil ma'ruf au yanha 'anil munkar, dan juga sifat malu itu tidak menghalangi seseorang untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar, menyuruh yang baik, mencegah yang buruk gitu. Jadi bukanlah sebuah alasan ya. Malu itu bukan alasan kemudian seseorang membiarkan kemungkaran. Ya, membiarkan kemungkaran, apalagi kemungkaran itu berada di wilayahnya, misalnya di keluarganya ya, misalnya di lingkungan ia kerja yang kemudian ia memiliki otoritas di situ misalnya ya. Nabi bersabda apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi wa fa illam yastati' fa biqalbi fadzalika adhaful iman. Ya, barang siapa yang melihat kemungkaran maka harus ia rubah dengan tangannya. Yang pertama, falyughayyir biyadihi, rubahlah dengan tangannya. Rubah dengan tangan maksudnya dengan kekuasaan, dia punya otoritas di situ. Ya, fa illam yastati', kalau ia tidak sanggup, fa bilisani, minimal dengan ingkari oleh lisan, arahkan, nasihati dan seterusnya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau enggak bisa juga tuh. Dengan kekuasaan dia tidak punya, ya, kemampuan menyampaikan juga mungkin dia tidak punya karena misalnya tidak punya ilmunya, tidak punya kapasitas ilmunya di situ, minimal diingkari dengan apa? Dengan hati. Ya, jangan sampai hatinya ridho dengan perbuatan tersebut. Fadzalika adhaful iman, yang demikian adalah merupakan keimanan yang paling rendah. Nah, artinya hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, rasa malu sekali lagi tidaklah mencegah dan menghalangi seseorang untuk berucap yang baik, bahkan tidak menghalangi untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, di sini saya membawakan contoh ya terkait dengan rasa malu itu tidak mencegah seseorang untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Contohnya apa? Ya, terkait dengan kisah Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma, ya. Jadi Usamah bin Zaid ini adalah putra dari Zaid bin Harithah, dan Zaid bin Harithah adalah merupakan orang yang disayangi oleh Nabi, kekasih Nabi SAW ya. Orang yang disayangi oleh Nabi, bahkan diangkat anak lah sebelumnya disebut ya Zaid bin Muhammad sebelumnya sampai diangkat anak gitu ya. Namun Allah tegur dan akhirnya kemudian dinisbahkan atau disandarkan kepada orang tuanya Usamah Zaid bin Harithah. Ya, orang yang disayang oleh Nabi, dan Usamah adalah putranya Zaid, jadi artinya putra dari kekasih Nabi, dan Usamah ini adalah termasuk orang yang disayangi oleh Nabi SAW. Namun perhatikan dengan sesama, rasa sayangnya Nabi kepada Usamah bin Zaid tidaklah menghalangi ia untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Gitu ya. Contohnya apa? Satu kisah terkait dengan kisah vonis baginda Nabi SAW terhadap salah seorang dari perempuan Makhzumiyah yang ia divonis untuk dipotong tangan karena ia telah mencuri, ia telah mengambil harta orang lain dengan tanpa hak. Lalu divonis untuk dipotong tangan, dan tentu keluarganya, karena Imra'ah Makhzumiyah ini adalah perempuan keluarga ningrat, keluarga terhormat, tentu tidak berusaha untuk membela lah agar jangan sampai vonis itu terjatuh dan terjadi menimpa si perempuan ini yang merupakan bagian dari keluarga besar ya tersebut. Akhirnya mereka memandang harus ada orang yang mendekati Nabi, dan tentu orang yang mendekati Nabi orang yang sangat disayang oleh Nabi supaya bisa mempengaruhi dan merubah vonisnya. Jadi lobby-lobby itu sudah ada dari sejak zaman dahulu ya, lobby-lobby untuk berusaha meringankan hukuman itu.
Nah, termasuk di antara kasus ini, keluarga perempuan ini berusaha untuk mendekati Nabi agar mengganti vonisnya, jangan dihukumlah dengan dipotong tangan, dihukumnya dengan yang lain misalnya ya. Nah, berusaha untuk mendekati Nabi lewat jalur orang kesayangan, nah, orang dalam lah gitu ya, yang dianggap dekat dengan Nabi. Dan mereka memandang orang yang diangkat dekat, dianggap dekat dengan Nabi adalah Usama bin Zaid, karena orang yang sangat disayang oleh Nabi SAW. Melalui jalur itulah, ya, nah mereka berusaha untuk merubah vonis itu gitu ya, atau meminta Nabi untuk merubah vonis, memberikan keringanan. Namun apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, ya, beliau bersabda kepada Usama bin Zaid dalam kondisi marah, karena ini adalah upaya untuk mengganggu hukum Allah gitu ya, untuk merusak hukum Allah. Atashfa'u fi haddin min hududillah ya Usama? Apakah engkau akan berusaha untuk mengintervensi gitu ya, hukum dari hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, wahai Usama? Ya, wallahi demi Allah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau seandainya putriku, ya, dalam riwayat disebutkan putri beliau, kalau seandainya putriku mencuri, laqata'tu yada, saya akan potong sendiri tangannya, gitu. Jadi artinya korelasi dari pembahasan dari hadis ini adalah bahwasannya rasa sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang otomatis kan menumbuhkan rasa sungkan dan segan atau malu gitu ya, tidak menghalangi untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Terkadang kan sebagian dari kita, ya, apalagi kalau misalnya anak kesayangan, anaknya sudah besar, sudah dewasa, sudah mapan, kita kadang khawatir gitu ya, segan untuk menegur, segan untuk menasehati, dan seterusnya dan seterusnya. Adapun Nabi SAW mencontohkan tidak seperti itu. Sekali lagi, rasa malu tidak menghalangi, rasa segan, rasa sungkan tidak menghalangi untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, ucapan yang baik tetap harus dikeluarkan. Ucapan yang baik tetap harus disampaikan. Ya, wa qulu qawlan sadida. Ucapkan yang baik, sampaikan. Ya, jangan sampai kemudian tercegah gara-gara rasa sifat malu, gara-gara sifat malu. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Nah, ini kemudian selanjutnya Syekh membawakan ini riwayat yang luar biasa ya, terkait dengan kisah Ummu Salamah Al-Ansari radhiyallahu anha wa ardhaha. Ini korelasi terkait dengan pembahasan tadi, rasa malu itu tidak menghalangi seseorang untuk belajar dan menuntut ilmu. Lam yamna al-haya'u umma Sulaim, bukan Musalam Muslim, salah baca tadi, maaf. Lam yamna al-haya'u umma Sulaim al-Ansariyah an taqula ya Rasulullah innallaha la yastahyi minal haqq fal alayya alal mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat. Kata beliau, rasa malu tidak menghalangi Ummu Sulaim, al-Ansariyah untuk bertanya kepada Nabi SAW terkait dengan perkara yang mungkin dianggap tabu ya, atau perkara yang mungkin dianggap risih lah, bertanya seperti itu. Apa isi pertanyaan Ummu Sulaim radhiyallahu anha wa ardhaha? Wahai Rasulullah, ya, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala zat yang tidak malu, ya, zat yang tidak malu dalam masalah kebenaran ya, zat yang tidak malu dalam masalah kebenaran. Fahal alal mar'ah, apakah ada kewajiban bagi seorang perempuan? Kewajiban apa? Min ghuslin, kewajiban untuk mandi junub. Idza hiya ihtalamat, kalau ia mimpi basah. Nah, gitu. Ini kan sesuatu hal yang apa tuh? Yang mungkin dipandang tabu, risih gitu ya. Namun karena di sana ada ilmu, coba bayangkan kalau hal itu tidak diungkapkan. Ya. Hal itu tidak diungkapkan, kemudian kemudian wanita tidak mengetahui hal tersebut. Dalam kondisi mungkin dia langsung sholat gitu ya, yang tentunya ia tidak memiliki syarat sah sholat di situ karena ia tidak suci kan gitu. Akan berkorelasi kepada diterima dan tidaknya sholatnya. Ya. Nah ini luar biasa. Bahwasannya rasa malu itu tidak menghalangi dan mencegah seseorang untuk belajar dan menuntut ilmu.
Semoga ini menjadi uswah dan qudwah bagi kita, suri tauladan bagi kita bahwasannya jangan sampai kemudian kita terkungkung dan terbentengi oleh rasa malu sehingga kita enggan untuk belajar ya, enggan hadir di majelis ilmu, enggan datang ke masjid untuk belajar dan seterusnya. Ya, enggan bertanya dan seterusnya gara-gara malu gitu ya. Saya malu, pertanyaan saya kok begini, enggak begitu ya. Dalam belajar ya harus memiliki keberanian ya. Jangan sampai kemudian dengan alasan rasa malu ia tidak mau belajar. Contohnya Ummu Sulaim radhiyallahu anha al-Ansariyah ini ya. Tanpa tanpa terhalangi oleh rasa malu karena ia ingin mengetahui ini suatu hal yang di sana ada ilmu ya, ada ilmu. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Wa khataba Umar marrah farada li ghula ya, li ghulail muhur. Ini terkait dengan kisah perempuan kembali. Jadi ternyata ya para perempuan itu dalam sejarah memang tercatat banyak sekali hal-hal yang menarik ya, yang di sana terdapat ilmu yang bermanfaat bagi kita. Contohnya di sini Umar bin Khattab pernah khutbah, menyampaikan satu permasalahan terkait dengan apa? Beliau menyinggung terkait dengan mahalnya mahar, mahalnya mahar. Terkait dengan mahalnya mahar. Ya, lalu ada salah seorang dari perempuan yang berkata dan mengomentari kalimat Umar al-Khattab ini. Kata beliau, si perempuan itu mengatakan, ayu'tinallah. Ya, ayu'tinallah. Ya, wa tamna'una ya Umar. Bukankah Allah telah menganugerahkan kepada kami para perempuan, lalu engkau berusaha untuk mengambilnya? Gitu. Ya, kemudian kata beliau, bukankah Allah berfirman wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a? Ya, dalam surah An-Nisa ayat 20. Ya. Dan telah diberikan kepada kalian ya dan kalian telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka yaitu istri itu ya perhiasan atau harta ya fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan kalian ambil lagi kalau sudah diberikan mahar jangan diambil lagi gitu. Jadi enggak usah kemudian dipermasalahkan, itu hak perempuan, mendapatkan mahar itu hak perempuan. Ini menunjukkan akan kefakihan si perempuan ini memahami makna ayat ini ya. Memahami makna ayat ini. Sekali lagi si perempuan ini dengan lantang dan kemudian tidak menghalangi rasa malunya tidak menghalanginya untuk menyampaikan kebenaran di hadapan walaupun di hadapan Amirul Mukminin Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan kemudian dicontohkan pula oleh Umar al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasannya rasa malu tidak mencegah beliau radhiyallahu anhu wadhahu untuk minta maaf. Kan secara status Umar bin Khattab kan ya, sahabat mulia, Amirul Mukminin. Namun dengan demikian tidak menghalangi beliau untuk meminta maaf atas kekeliruan pemahamannya itu. Allahu akbar. Ya. Ya Allah ya. Dan sampai beliau mengatakan kullu nas afqahu minka ya Umar. Ya. Manusia itu ada yang lebih faqih dari engkau wahai Umar. Ya. Beliau berkata kepada dirinya sendiri. Dan beliau meminta maaf ya kepada si perempuan itu atas kekeliruan dari apa yang beliau sampaikan. Jadi artinya para salafus saleh terdahulu mencontohkan kepada kita akan sifat malu tidaklah mengantarkan mereka untuk ya tidak berbuat yang baik, tidak sampai mengantarkan mereka untuk apa? Untuk malas menuntut ilmu, tidak mengantarkan mereka untuk apa? Tidak menghalangi mereka untuk apa? Untuk berbuat kebaikan, sampai tidak menghalangi mereka untuk mengakui akan kekeliruan dan kesalahannya. Ya, sampai tidak menghalangi mereka untuk mengakui kekeliruan dan kesalahan, dan itu dicontohkan sendiri oleh kisah di sini ya Umar al-Khattab radhiyallahu anhu yang beliau mengakui akan kekeliruan dan kesalahannya. Dan kisah yang semisal dengan ini teramat sangat banyak ya, bertaburan dalam dalam perjalanan para kaum muslimin terdahulu, kaum salafus saleh terdahulu. Sebutlah salah satu kisah yang masyhur dari perjalanan Imam Malik ibn Anas ya. Rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, di mana beliau Imam Darul Hijrah, imam di Madinah, didatangi utusan dari satu kabilah menanyakan pertanyaan kepada beliau. Ada 14 pertanyaan yang diajukan kepada Imam Malik bin Anas. Dan beliau menjawab dengan kata apa? Analah adri, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Jawabannya saya nggak tahu.
Ya, bayangkan Imam Malik bin Anas sampai si penanya sendiri bengong. Anda kan Anda Imam Malik kenapa masa jawabannya nggak tahu gitu ya. Kata Imam Malik kepada si penanya itu, ya sampaikan kepada umat, sampaikan pada kaummu di kampung sana, sampaikan Malik nggak tahu. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi itu ya. Kalau kita mungkin ya akan gengsi ya. Ditanya bilang nggak tahu akan gengsi. Ya. Makanya para ulama membuat kaidah ya, tidak tahu itu adalah merupakan ya sebagian daripada ilmu. Jadi nggak usah kemudian khawatir seseorang mengatakan apa? Tidak tahu. Saya tidak tahu itu adalah sebagian daripada kejujuran ya. Kejujuran seorang akan dia tidak memiliki kemampuan dalam masalah itu. Jangan kemudian sekali lagi rasa malu mengantarkan dia untuk mengucapkan sesuatu yang apa? Rasa malu mencegah dia untuk tidak apa tuh tadi misalnya mengakui akan ketidakfahamannya, mengakui akan ketidakberilmuannya, mengakui untuk ketidaktahuannya terkait masalah tersebut ya. Karena manusia itu kan tidak memonopoli sebuah ilmu ya. Tidak ada manusia yang mengetahui semua disiplin ilmu. Ya, ada satu sisi yang mungkin tidak diketahui oleh dia, ya wajar lumrah manusiawi ya. Tidak ada manusia yang seperti itu ya. Bahkan kalau sekarang ada namanya aplikasi apa ChatGPT ya. Yang konon katanya AI itu mengetahui segala sesuatu ya. Ada aja titik kelemahannya ketika ditanya satu hal gitu ya. Ada saja titik kelemahannya. Dan saya pernah bertanya satu hal di ChatGPT dan dia tidak memiliki dasar pondasi dalam pengetahuan itu. Artinya memang ya manusia makhluk lah, makhluk ada kelemahannya. Apalagi kita manusia yang banyak sisi lemahnya. Manusia banyak sisi lemahnya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah beberapa poin yang dibawakan oleh beliau rahimahullah akan pentingnya kita berhias diri dengan sifat malu. Terakhir, di sini beliau mengatakan wal muslimu kama yastahi minal khalqi fala yakshifu lahum aurah wa la yuqassiru fi haqqin wajaba lahum alaihi. Seorang muslim sebagaimana ia memiliki rasa malu kepada pencipta, maka seyogianya ia tidak menyingkap dan memperlihatkan aurat ia sebagai bukti akan ia memiliki rasa malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sang pencipta. Dan tidak boleh ia menyepelekan dari hak Allah Tabaraka wa Ta'ala yang harus ditunaikan oleh dia berupa kewajiban yang harus dijalankan. Jadi rasa malu itu tidak menjadikan seseorang untuk menggugurkan sebuah kewajiban gitu ya. Kemudian wala yunkiru ma'rufa asdauhu alaihi, dan jangan sampai kemudian rasa malu mengakibatkan ia mengingkari sebuah hal yang baik gitu ya, mengingkari hal yang baik. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, wala yukhatibuhum bisu'in wala yujabihum bimakruhin, dan janganlah kata beliau seorang yang rasa malu itu kemudian ia berbicara dengan orang lain dengan ucapan-ucapan yang buruk gitu ya, dan ucapan-ucapan yang kemudian ia mengarahkan ucapan-ucapan yang tidak disukai atau tidak diridhoi. Ini adalah wasiat dari beliau terkait dengan pentingnya kita memiliki rasa malu. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya di kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dari kekeliruan yang saya sampaikan. Yang benar semua murni dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Khilaf salah dan kelirunya dari kelemahan saya pribadi. Ya, dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Saya serahkan kembali ke Pak Sumarjito ya. Baik, kepada beliau. Terima kasih Pak Ustadz. Demikian tadi pemaparan materi akhlak malu dari Ustadz Didi Lukasya, dan kiranya bapak-bapak dan ibu-ibu dapat menyampaikan pertanyaan atau memohonkan penjelasan tentang materi yang tadi disampaikan oleh beliau. Materi yang sangat kelihatannya simple, sederhana, tetapi sangat dalam
Karena kita sering tadi sampaikan oleh Pak Ustadz juga sering mengecilkan arti malu tadi secara tidak langsung. Monggo silakan Bapak Ibu. Kalau tidak chat juga mungkin langsung menyampaikan pertanyaan. Saya, Pak. Tanya. Monggo. Dengan siapa itu, Pak? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Teguh. Berkaitan dengan penjelasan dari Ustadz tadi bahwa iman itu mempunyai bagian atau mempunyai pecahan-pecahan yang 70-an atau 60-an. Antara lain adalah rasa malu, kemudian tadi yang paling atas adalah ucapan la ilaha illallah, yang paling bawah menyingkirkan halangan di jalan. Saya pernah dengar dalam satu pengajian bahwa seseorang boleh berdoa, ya Allah, jangan ambil iman, rasa malu, kasih sayang, dan kesadaran hamba sebelum engkau ambil nyawa hamba. Boleh berdoa dengan seperti itu. Itu kan jadinya seolah-olah mencampur adukan antara yang topiknya dengan subtopiknya, yang besarnya dengan yang kecilnya, dicampur adukan dari satu. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sekali lagi diulangi apa doa tadi, Pak? Ya Allah, jangan ambil iman, rasa malu, kasih sayang, dan kesadaran, maksudnya supaya jangan pikun gitu. Ya. Sebelum engkau ambil nyawa hamba. Iya. Maksudnya boleh atau tidak berdoa dengan seperti itu? Iya. Oh gitu, Masya Allah. Insya Allah konteksnya atau teksnya, redaksinya insya Allah tidak bertentangan dan silakan. Iya. Iya, silakan. Insya Allah Boleh, ya? tidak bertentangan. Boleh, silakan Pak. Makasih Ya. Ustaz. Artinya semoga Allah memberikan kepada kita tetap nikmat keimanan sampai akhir hayatnya. Betul. Ya, dalam kondisi iman masih melekat di setiap diri kita, kemudian juga jangan sampai kita ditimpa dengan penyakit pikun gitu ya. Nah, Pikun. Iya. kita ada termasuk di antara lafaz-lafaz yang dibaca ketika doa dzikir dan pagi dan petang ya. Ya, ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Makasih. boleh Pak. Iya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain. Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam setiap urusan kita ya. Amin. Berikan kemudahan, kelapangan dalam setiap urusan kita, dan kemudian Allah Rabbuna Jalla wa'ala menjaga senantiasa diri kita. Dan terlebih kita mintakan agar Allah menganugerahkan kepada kita semua keistiqomahan ya. Istiqomah dalam meniti jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lurus, diberikan keistiqomahan dan kekuatan, keteguhan dalam kita memegang syariat ini, karena bagaimanapun juga memegang syariat agama, apalagi orang akhir zaman semisal dengan kita, yang memegang agama Allah, memegang syariat ini seperti memegang bara api ya. Berat dan sulit. Kalau tanpa taufik dari Allah yang kita mohon dan kita minta, tentu kita tidak akan sanggup, tidak akan berdaya ya. La haula wala quwata illa billah. Maka kita senantiasa meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan kepada kita senantiasa keistiqomahan ya. Nikmat istiqomah untuk terus teguh di atas agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cukuplah satu doa yang mungkin doa ini sangat penting untuk kita jaga ya, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu warḍahu, di mana baginda Nabi alaihi wasallam meminta kepada beliau untuk menjaga doa ini setiap akhir salat ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ini salah satu upaya kita agar kita bisa istiqomah terus di jalan Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sepelekan sekali lagi doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrik, ya Allah, bantu dan tolong saya untuk senantiasa mengingat-Mu. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan bantu saya untuk senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadat, dan bantu serta tolong saya untuk senantiasa beribadah dengan baik kepadamu, gitu ya. Semoga Allah Rabbuna Jalla wa'ala senantiasa memberikan kepada kita keteguhan, sekali lagi keistiqomahan ya, dan kemudahan dalam kita beramal saleh. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari saya cukup sekian ya, mohon maaf. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau tidak ada ini berarti saya undur diri, mohon pamit.
Ya, saya izin. Jazakallahu Subhanakallah khairan, bihamdika. Ustaz. Wa iyyakum. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Ustadz. wabarakatuh. Demikian kajian malam Ahad malam ini, dan terakhir marilah kita bersama-sama menutup dengan doa seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Kasyah. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali ada tambahan Pak Ustadz Sam, ada pesan khusus? Tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan.